Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-277. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-277 hari ini kita akan review kurang lebih ada 6 saham, dan saham pertama yang akan kita review kali ini adalah saham BSDE, Bukit Serpong, di mana saham ini ditutup stagnan di harga 1015, atau bisa teman-teman perhatikan bahwa di harga saat ini adalah harga penutupan kemarin. Jadi dia masih tidak banyak bergerak, tetapi ini bisa diindikasikan bahwa dia mungkin sudah mulai merem penurunan yang dari downtrend cukup parah, akhirnya bisa ditahan dengan kuat. Dimana juga kalau kita perhatikan, teman-teman perhatikan bersama bahwa di level ini dia ketahan di area yang namanya trendline bawah ya. Ini kalau kita perhatikan trend lainnya, maka dia bergerak turun, mencoba naik tapi tidak bisa tembus, dan sekarang dia mentok di trendline bawah. Apakah dia bisa naik terus lagi, minimal menembus di tengah ini dan bisa naik ke atas, kita tidak tahu, tapi bisa mulai dipertimbangkan ya, bisa mulai dipertimbangkan untuk membeli ya. Tetapi balik lagi kepada konsep saya pribadi ya. Ini saya pribadi, saya tidak akan dulu membeli kalau dia masih belum berada atau belum naik melewati level PBL, yaitu di 1040. Nah, ini adalah level resisten saat ini. Kalau memang mau memastikan bahwa BSD ini mulai uptrend, maka minimal dia harus bisa breakout di 1040. Nah, ketika dia breakout di 1040 itulah barulah kita membeli. Itu versi saya pribadi. Teman-teman boleh ambil di harga saat ini 1015, boleh-boleh saja, asalkan teman-teman tahu kapan teman-teman harus cut loss ya. Di sini kalau misalkan ini skenario pertama ya, kalau misalkan teman-teman tidak mau menunggu breakout, teman-teman mau ambil di harga saat ini 1015, silakan. Ambil di 1015, batasi cut loss di 1000 ya. Ketika jebol di bawah 1000, cut loss. Tetapi kalau misalkan dia bisa naik lagi besok, dia tidak turun, malah bisa breakout 1040 langsung, ya sudah, pakai itu sebagai titik untuk entry. Target kenaikan untuk BSDE adalah menuju ke PBH-nya, yaitu di 1150, dan menuju 40 hari harga tertinggi di 1225. Sekali lagi kita punya dua skenario, tapi skenario yang lebih baik menurut saya adalah menunggu buy on breakout. Jadi kalau dia buy on breakout 1040, silakan buy 1040 1050. Cut loss kurang lebih di harga 1015 itu sendiri. Target kenaikan adalah ke 1150 sampai dengan 1225. Tetapi kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa kalau saya nunggu breakout, sekali lagi itu sudah lumayan cuannya, kenapa saya tidak beli di 1015? Ya boleh-boleh saja, itu hak teman-teman, tapi asalkan ingat, ketika beli di 1015 maka kita gunakan stop lossnya adalah di harga 1000. Target kenaikan sama, bisa jual di 1040 1050 atau jual sampai ke level PBH di 1150. Selanjutnya adalah saham BBTN, di mana saham ini masuk ke dalam TGC White Diamond Alert, di mana alert-alert yang menunjukkan saham-saham yang dekat dengan PBL, di mana BBTN di sini PBL di 1535, sedangkan closing di 1555. Artinya saham BBTN ini memiliki kurang lebih hanya selisih 20 poin dari harga support atau level supportnya. Nah, ini menjadi suatu titik menarik ketika dia mengalami penurunan dan kemudian penurunan itu mulai tertahan, bahkan tertahannya itu tidak jauh dari level support, maka ini bisa dipertimbangkan untuk kita mulai entry. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau membeli ya, misalkan teman-teman ini yang mau membeli, maka pastikan pertama dia harus bisa kuat dan bertahan di level 1535 dan batasi cut loss ketika dia jebol ke 1525. Itu level cut loss kita pakai di 40 hari harga terendah, yaitu di 1525. Tetapi kalau ternyata dia bisa kuat dan bertahan, maka target kenaikan adalah menuju ke 1675 sampai dengan 1715. Untuk range buy tadi adalah di 1535 sampai dengan 1555. Jadi di harga saat ini pun sebenarnya masih bisa atau masih layak untuk kita masuk. Tapi kalau misalkan besok pagi dia open, mungkin karena indeks lagi pusing karena efek banyak sekali pengumuman atau berita dari masing-masing kepala daerah mengatakan bahwa siaga satu mulai
diperketat lagi karena peningkatan COVID, maka ini bisa membuat adanya kepanikan di market yang bisa membuat indeks tiba-tiba goyang. Nah, ketika indeks tiba-tiba goyang, maka itu jelas sekali kita tidak perlu terlalu agresif untuk masuk. Karena apa? Karena saham yang bagus secara teknikal pun itu pasti akan mengikuti. Karena apa? Semua dikendalikan driven by psikologi. Jadi psikologi itu yang bisa membuat harga itu bergerak naik turun, dan memang untuk bisa menentukan psikologi itulah tercermin dari candle-candle ini, teknikal ini. Nah, makanya selalu saya informasikan bahwa yang paling utama itu adalah psikologi kita, mindset kita, dan money management kita. Itu penting sekali. Kita harus memulai itu sebagai dasar, sebagai fondasi sebelum kita terjun ke market. Kenapa? Ketika ada isu sedikit yang sensitif, yang mana itu adalah isu sebenarnya isu yang tidak ada hubungannya, tapi karena kita panik, akhirnya membuat harga saham itu yang tadinya mungkin baru breakout, mungkin yang sudah dekat support, akhirnya apa? Amblas juga. Karena apa? Panik massal. Mungkin satu misalnya BBCA, BBRI, ARB. Saya yakin bahwa yang seperti BBTN dan yang lainnya juga ikut ARB. Karena apa? Panik semua orang mengatakan, wah, BBCA saja ARB, apalagi yang lain. Dijual semua karena takut turun lebih dalam. Nah, itu yang saya bilang apa? Kita latah, kita panik padahal kita sendiri tidak tahu. Nah, kita harus bisa menjadi trader yang cerdas, yang memang benar-benar kita berdasarkan data, berdasarkan trading plan kita. Jangan sampai kita hanya berdasarkan omongan orang, berdasarkan cerita orang, apalagi berdasarkan rekomendasi orang. Itu hati-hati. Jadi tetap gunakan trading plan, tetap gunakan riset mandiri agar kita benar-benar yakin dengan keputusan aktivitas trading kita. Jadi sekali lagi untuk BBTN, pastikan pertama dia bisa kuat di atas atau sama dengan 1535. Kalau memang itu masih bisa, maka beli dengan range-nya 1535 sampai dengan 1555, cut loss di 1525, 1520. Target kenaikan adalah menuju ke 1675 sampai dengan 1715. Selanjutnya kita punya saham PTSN, di mana saham ini tutup naik 2,88% di harga 214, dan sepertinya saham ini juga pernah saya ulas di beberapa part sebelumnya, tidak lama, dan terlihat memang dia masih bergerak sideways ya, dengan rentangnya cukup lebar antara dari harga saat ini menuju ke PBH di 240 dan juga memang menuju ke level support terkuatnya di 196. Nah, ini kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka saya lebih cenderung ya antara dua, menunggu di dekat support 196 sampai dengan 200, atau saya menunggu waktu dia breakout di 218. Di sini ada yang namanya gold light. Kalau dia bisa menembus 218, maka silakan buy 218, 220, target ke 240, batasi cut loss kurang lebih di 214, 212. Tapi kalau ternyata dia tidak bisa menembus 218, maka mending tunggu di area lagi 196 sampai dengan 200. Secara indikator candle pattern-nya masih menunjukkan bullish kicker, kemudian risiko medium, kemudian daya beli 67%, volatility medium, volumenya 4,2 juta dengan demand seperti tadi saya katakan adalah 67%. Secara volume price analysis masih low, indikator menunjukkan sideways, dan ada prediksi hari ini harga naik ya. Di sini sudah ada indikator dan ada narasinya bahwa harga naik saat ini sudah lebih tinggi dari penutupan kemarin. Sudah muncul tanda star, saham sedang sideways, daya beli yang tinggi, volume yang besar dekat dengan PBL. Tapi volumenya sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata harian. Rekomendasi cicil beli, sell bila red triangle muncul. Ini langsung ada narasinya. Bisa kita ikut ya. Ini mulai dia mengatakan cicil beli, tetapi sekali lagi boleh cicil beli karena memang dia melihat, sistem ini melihat bahwa dia masih berada di atas PBL, jadi aman. Tapi kita boleh ikut itu, atau kita mau menunggu di area PBL, atau saat dia breakout di 218. Jadi benar-benar kita tidak terpaku di sini, tapi kita bisa punya kebebasan ya untuk memilih. Oke, selanjutnya teman-teman, sekali lagi saya mau mengumumkan bagi teman-teman yang mungkin masih belum mendaftarkan live webinar 2-in-1 Bandarmologi 101 dan belajar valuasi saham nanti di tanggal 3 dan 4 Juli 2021. Teman-teman silakan melakukan registrasi dengan cara klik bit.ly/joranbandar atau klik link yang ada di deskripsi, karena registrasi mulai dari tanggal 3 sampai dengan 30 Juni dan saat ini sudah berjalan. Dan yang spesial adalah teman-teman bisa mendapatkan free 1 bulan fasilitas dari The Golden Cross Premium. Jadi ingat, hanya bayar 123.000
teman-teman bisa mendapatkan free 1 bulan The Golden Cross Premium senilai 150.000. Jadi auto untung, sudah bisa untung 27.000 plus teman-teman dapat ilmu bandramelogi plus dapat ilmu bagaimana cara memvaluasi sebuah saham. Dan kita tahu mempelajari valuasi sebuah saham itu di luaran sana itu nilainya jauh lebih besar. Tapi kita di sini kasih buat teman-teman biar kita tuh sama-sama belajar, sama-sama berkembang. Jadi kita bisa maju dan menghasilkan profit bersama. Jadi saya memfasilitasi bersama Joran Investama mengundang orang-orang yang kompeten agar bisa saling sharing dan tentu mereka juga wajib saya beri reward. Nah, oleh sebab itu teman-teman beruntung sekali di Golden Cross kasih fasilitas tersebut. Manfaatkan momentum karena tidak hanya itu, teman-teman juga bisa mendapatkan nanti mini webinar bersama The Golden Cross. Itu hanya bisa diakses oleh yang premium. Kemudian juga nanti akan mendapatkan akses ke dalam grup official Joran Investama dan juga nanti akan mendapatkan akses ke dalam materi basic analisa fundamental. Selanjutnya kita punya saham SMBR, di mana saham ini tutup minus 2,24% di harga 655. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa di level saat ini ya, masih aman ya. Kalau kita lihat dari narasi dulu ya, prediksi hari ini tidak ada. Hati-hati harga turun dan lebih rendah dari penutupan kemarin. Saham sedang downtrend, daya jualnya tinggi, volume yang besar dan dekat dengan PBL. Volume hariannya itu di bawah rata-rata dan rekomendasi tidak ada yang baru karena daya belinya hanya 20%. Itu kita berbicara tentang narasinya. Risk medium, candle pattern tidak terdeteksi. Dan kalau kita lihat di sini, level PBL itu berada di 620. Level resistant atau PBH terkuat itu ada di 740. Sehingga dia masih berada di antara kebimbangan antara mau menuju ke PBH atau mau turun ke 620. Tapi lebih direkomendasikan, ini kalau saya pribadi ya, maka saya akan menunggu dulu dia mendekat lagi dengan area 620. Kenapa? Karena menurut saya pribadi ada kecenderungan dia masih bisa terus turun. Karena penutupan ini benar-benar lebih rendah dari penutupan kemarin dan juga hampir full body ya. Jadi sehingga menurut saya pribadi masih ada indikasi bisa terus melanjutkan penurunan. Tapi sekali lagi tidak ada yang tahu pasti di market itu pergerakan seperti apa. Hanya bisa kita memvisualisasi, memprediksi berdasarkan data yang ada. Nah, oleh sebab itu kita punya beberapa plan yang mana kalau misalkan ternyata dia turun, pastikan dia kuat dan bertahan di 620, 625 mungkin boleh ambil. Tapi setelah ambil di 620, 625 ternyata tidak mampu bertahan, dia turun lagi, silakan pasang cut loss di 600 atau di 605 kita lepas. Tapi kalau ternyata dia tidak turun, malah dia naik lagi, kita di sini ada yang namanya white line di 670, ada gold line di 690. Silakan mungkin buy on breakout 670 atau mau lebih aman buy on breakout di 690. Itu bisa dipakai ketika sahamnya tidak turun. Dia malah langsung naik, ya silakan cegat di sana dengan target kenaikan ke 740. Ambil kata, teman-teman ambil di 690. Kalau ternyata tidak mampu naik lagi, ya sudah langsung batasi cut loss di 670, 675. Kalau teman-teman andai kata ambil di 670, maka kalau dia tidak bisa naik lagi ke atas, ya silakan batasi cut loss kurang lebih di 655, 660. Jadi bisa disesuaikan karena kita ada bantuan yang namanya resisten bantuan semi resisten. Nah, ini bisa dipakai sebagai titik untuk kita entry. Jadi ketika breakout resisten kan otomatis berubah jadi support. Nah, ketika berubah jadi support itu kita bisa pertimbangkan untuk masuk. Selanjutnya kita punya saham Pakuwon, di mana saham ini ditutup stagnan di harga 462. Kalau kita perhatikan bahwa emiten ini masih menunjukkan resiko rendah, resiko low dengan candle patternnya masih belum ada informasi. Kalau kita baca narasi, prediksi hari ini tidak ada, harga belum berubah, saham sedang downtrend, volume yang besar dan dekat dengan PBL. Tapi kalau volume hariannya masih sangat rendah dibandingkan rata-rata, rekomendasi tidak ada yang baru, masih sama seperti sebelumnya dengan daya beli sebesar 50%. Nah, ini sudah menunjukkan indikator atau pola atau candle berbentuk doji ya. Biasanya kalau dia doji ada yang naik, ada yang turun ya. Jadi ini menurut saya masih belum aman karena apa? Level PBL itu masih di 468. Sedangkan dia ini masih belum mengambil, istilahnya belum merebut kekuasaan tersebut. Ketika dia mampu merebut peta di 468, maka dia punya satu kondisi kuat yang meyakinkan kita bahwa emiten ini masih bisa terus melanjutkan kenaikan. Tapi kalau tidak, ya maka ada peluang besar dia terus terjadi penurunan.
Kalau kita baca laporan tadi baru dirilis, kalau tidak salah SMRA, Ciputra atau BSDE kalau tidak salah, itu marketing salesnya naik 89%, dan itu mungkin menunjukkan bahwa mulai bergeliat, mulai bergairah lagi industri sektor ini setelah dihantam begitu keras oleh pandemi. Semoga mungkin hasil Pakuan nanti lebih bagus dan juga yang bisa mendobrak lagi laba perusahaan, bottom line-nya, sehingga membuat harga sahamnya akan mengikuti. Jadi sekali lagi untuk Pakuwon lebih direkomendasikan, lebih disarankan menunggu breakout di 468. Selama dia tidak mampu breakout di 468 ya mending wait and see. Tapi kalau besok bisa breakout 468 dan bisa kuat teman-teman ambil 468 sampai dengan 470, ingat cut loss-nya di 464 atau di 466 dengan target kenaikan adalah menuju ke 515. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-277 hari ini adalah saham TBLA, di mana saham ini juga sama masuk ke dalam white demand alert dari The Golden Cross Premium, di mana saham ini ditutup di harga 840 atau naik 1,2% ya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa level PBL di 820, level saat ini di 840, artinya kurang lebih 20 poin atau kurang lebih ada 20 poin itu kurang lebih ada 4 tick, dan 4 tick itu masih menurut saya tidak terlalu jauh. Oke. Sehingga di sini kita baca dulu risk medium, candle pattern-nya tidak diketahui. Prediksi hari ini harga turun, namun harga akhirnya bisa naik karena dia ditarik waktu closing. Harga naik saat ini sudah lebih tinggi dari pertemuan kemarin, ada boom, tekanan buy-nya lebih tinggi walaupun saham sedang sideways ya. Daya beli tinggi, volume yang besar, namun secara rata-rata harian masih kecil, tapi rekomendasinya adalah daya belinya luar biasa 100% sehingga masih ada indikasi dia bisa terus melanjutkan kenaikan. Intinya adalah kalau misalkan teman-teman yang mau membeli, pertama, pastikan dulu dia kuat dan bertahan di 820, itu poin penting. Nah, ini pasti ada yang bertanya lagi, kapan yang dimaksud dengan masih kuat dan bertahan di 820? Jadi sekali lagi, itu adalah ketika kamu buka aplikasimu, buka RTI atau buka apapun aplikasi dan lihat TBLA, waktu kamu lihat itu harganya di berapa? Harga di 825 buy, harga di 815 wait and see. Artinya apa? Dia tidak bertahan. Ketika Anda lihat itu, disitulah dia bertahan atau tidak. Jadi kalau dia di 825 Anda buy, kalau ternyata dia turun di 815 ya sudah, kita pertimbangkan cut loss 3 tick ya mungkin di 810, 805 ya sudah kita cut loss. Kalau dia cuma sampai 815 ya tidak perlu panik karena kita apa? Cut loss-nya di 805, 810, berarti kan belum kena cut loss tuh. Tapi kalau memang ke 805, 810 ya wajib cut loss. Tapi setelah cut loss dia malah naik lagi Kak, bisa breakout 820 ya buy lagi. Boleh dibeli lagi. Atau mau cari saham lain tidak masalah, tapi kalau saya pribadi, dia turun saya langsung pasang alert, informasi. Kalau dia breakout lagi, saya alertnya bunyi, ya saya buy lagi. Karena saya tidak mau kehilangan momentum. Karena saya tidak tahu juga dia ini mau turun terus atau mau bisa naik lagi. Nah, daripada saya menebak-penebak seperti itu, daripada saya takut ketinggalan kereta dan juga takut nanti dia malah turun dalam, ya saya disiplin. Turun kena SL cut loss, dia naik lagi, beli lagi, turun lagi, cut loss lagi. As simple as that. Kita tidak tahu. Tapi kalau kamu mau mencoba bahwa tidak mau pakai cut loss, ya tidak masalah. Asalkan ingat, ketika sudah minusnya dalam banget, jangan pusing. Ya, itu poin pentingnya. Jadi sekali lagi untuk TBLA, pastikan pertama dia kuat dan bertahan di 820. Kalau memang masih kuat, 820 sampai dengan 835 atau 830 itu bisa menjadi area beli yang sangat menarik. Batasi cut loss kurang lebih di 805, 810. Target kenaikan adalah menuju ke 890 sampai dengan 925. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-277 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.